Hari ini kita akan membahas tentang JSTL Tag Library ya. Kemarin kita sudah membahas tentang EL, Expression Language, EL Expression ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah komplement dari si JSTL EL-nya. Karena nanti penggunaan JSTL ini pasti akan menggunakan EL juga. Di dalam JSTL itu ada beberapa tag yang akan digunakan. Yang pertama adalah core JSTL, kemudian nanti ada XML, ada format, SQL, dan function tag. Nah, yang sering digunakan adalah core JSTL. Nanti bisa menggunakan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam JSTL ada beberapa penggunaan. Yang pertama adalah general purpose, yaitu fungsi untuk umum. Nah, untuk general purpose itu kita menggunakan cout, cset, dan cremove. Kalau cout itu untuk menampilkan teks ya, menampilkan hasil. Kalau cset itu untuk membuat variabel atau mengisi sebuah variabel. Kalau cremove untuk menghapus variabel. Jadi sesuai dengan kebutuhan nanti. Nah, kemudian untuk iteration atau perulangan kita menggunakan c4each dan c4token. Kemudian kalau mau kondisional, ya, kondisional itu kita menggunakan cif dan cchoose. Di dalam cchoose itu ada cwhen dan cotherwise. Kemudian penulisan tag library itu seperti apa? Jika kita mau menggunakan core, kita akan menambahkan fungsi yang ini. %add taglet, query-nya adalah ini, core, kemudian prefix-nya adalah C. Nah, prefix itu sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa mengganti dengan C, D, E, dan seterusnya. Yang umum, yang common adalah kalau untuk core itu kita pakai C, kemudian XML kita pakai X, kemudian format FMT, kemudian SQL itu pakai SQL, dan function pakai FN. Nah, ini yang common. Tapi kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan kita. Yang membedakan nanti di sininya. Ini XML, ini atas core, ini FMT, dan ini tulisannya harus sesuai. Oke. Nah, ini cara penulisannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini wajib ditulis ketika kita mau menggunakan salah satu JSTL yang ada. Dan kita mau menggunakan si core, ya kita harus tulis yang atas. Kalau menggunakan function, ya kita harus tulis yang ini. Kemudian kalau pakai XML, kita tulis yang ini. Ya. Oke. Jadi kita akan coba membuat JSTL. Ya, penggunaan JSTL itu seperti apa? Untuk penggunaan JSTL, kita akan membuka project yang kemarin ya. Ya, project yang sudah ada. Kita akan buka. Kita akan buka first website kita. Sebelum kita menggunakan JSTL, kita harus menambahkan si file untuk JSTL-nya. Nah, kita harus menambahkan library. Penggunaan library, kita harus download si JSTL-nya. Kita harus download untuk penggunaan library. Nah, saya kasih lihat sebentar. Ini kita akan download ini ya. Ini URL-nya. Kalian bisa lihat di modul untuk URL-nya, kalian download. Dan nanti kita pilih yang JSTL 1.2.jar. Karena memang untuk menggunakan ini kita harus input manual. Ya. Oke. Karena saya sudah punya, maka nanti saya akan menggunakan di folder saya ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat folder library. Kita milih
di WebINF ya. Di WebINF kita tambahkan folder. Ya, klik kanan aja di WebINF, klik kanan new folder ya. Kita akan bikin folder namanya lib. Nah, di dalam WebINF kita tambahkan library, kita finish. Nah, tinggal kita ambil file yang sudah kita download tadi. Ini saya sudah download, saya taruh di sini. Kita klik kanan aja file yang di download. Ya, kita copy. Ya, setelah kita copy, kita langsung masuk ke, ada dua. Yang pertama kita taruh di folder lewat Explorer juga, atau kita langsung buka aja si projectnya. Di projectnya kita klik kanan, lib, paste. Otomatis kita akan memasukkan JSTL-nya. JSTL-nya udah masuk di dalam folder library. Untuk penggunaannya seperti apa? Untuk penggunaan library, kita akan menggunakan di output MHS. Jadi kita akan buat di output MHS. Setelah kita buat kita buka output MHS, kita masukkan tag library-nya kita. Ya, kita masukkan tag library-nya. Kita tulis. Kita pakai persen add akeong. Ini aja. Tag lib aja. Pakai kontrol F, pakai tag lib. Nah, baru kita tulis URI-nya. Ya, URI-nya adalah http java.sun.com /JSP JSTL /core. Kita tulis prefix-nya. Prefix-nya kita pakai C. Nah, kita tinggal menggunakan si fungsi yang ada di tag lib ini, si core-nya ini. Nah, kita tulis aja di bawah ya. Oke. Ya. Nah, gitu. Core JSTL. Nah, setelah kita bikin, kita tambahkan untuk menulis out, set, remove, dan URL. Ini sini kita biar kita pakai H misalkan ketiga. Oke, ini yang core. Pertama adalah cout. Nah, C ini dari mana? C ini adalah yang ini, prefix-nya ini. Kita ngikutin. Prefix-nya adalah C, maka dia di depannya menggunakan C. Cout, kemudian value-nya. Nah, value-nya kita bisa tulis. Misalkan created by. Ya. Kita bisa combine dengan si expression language yang kita punya. Nah, kita tinggal gini aja. Seperti biasa, $ mahasiswa nama. Nah, ini si out. Kemudian setelah si out, kita bisa membuat namanya cset. Cset set ya. Kalau cset kita harus punya variabel. Variabelnya misalnya saya kasih ix, value-nya 25. Ini variabelnya kita bisa
tulis secara manual, value-nya 25. Kemudian kita coba panggil hasilnya. Cout. Ya, value-nya kita menggunakan ya. Jadi ini nama variabel, cara penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian misalkan selain menggunakan ambil dari variabel lain, kita juga bisa nih. Ya, misalkan set, kita bikinnya set. Di sini namanya nilai. Nah, value-nya dari mana? Di value-nya kita bisa menggunakan perhitungan. Misalkan 25 kali 3. Ya, ini bisa seperti ini. Nah, kemudian penggunaan remove seperti apa? Nah, ini kan set nih. Nah, kita lihat nih. Nilai sebelum remove. Nah, kita tinggal cout. Value-nya adalah nilai yang. Nah, selain menggunakan yang seperti ini, ya kan? Ini kita bisa sederhanakan, menghilangkan yang di belakang, kita ganti dengan seperti ini. Kita bisa. Jadi biar lebih pendek. Kemudian kita coba pakai si remove. Yang mau di remove apa? Variabel nilai. Oke. Maka setelah kita panggil, kita akan panggil nih. Si nilai ini hasilnya jadi berapa kalau setelah di remove. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian yang satu lagi adalah kita menggunakan href. Kita bisa href si URL. Ini value-nya adalah alamat dari websitenya ya. Input MHS HTML. Kita kurung tutup input kembali. Nah, ini kita sudah selesai, jadi bisa menggunakan cout. Kita bisa set. Kita cout untuk menampilkan, set untuk mengisi, remove untuk menghapus. Nah, kita akan coba running ya. Kita akan coba running. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Namanya saya kasih 1, 2, 3, 4. Namanya Ivan. Kelas 5. Laki-laki. Saya submit. Nah, ini seperti ini. Yang kita lihat yang latihan JSTL. Ini kita latihan core. Nah, create by-nya apa? Kita ngambil data dari inputan. Nah, ini kan tadi udah kita bikin. Kemudian nilai yang kita bikin secara manual, nilai 25. Nilai sebelum remove berapa? 75. Nilai setelah remove berapa? Dia jadi kosong. Jadi fungsi dari remove adalah menghilangkan variabel. Jadi memang nilainya jadi kosong. Kemudian input kembali. Ini dia menggunakan
CURL ya. Begitu kita klik, dia akan kembali ke inputan pertama. Jadi secara default core-nya seperti itu. Nah, selain core, bagaimana? Kita bisa bikin untuk yang baru, ya. Oke, kita bikin P. Nah, tadi kan ada setelah si command-nya core, kemudian kita looping-nya. Nah, kalau penggunaan looping seperti apa? Nah, jadi perulangan. Nah, untuk perulangan, kita akan menggunakan objek ya. Jadi kita akan menggunakan array. Karena kita belum ada database, kita akan membuat array secara manual. Nah, kita bikin array-nya itu kita di servlet register mahasiswa. Nah, kita tambahkan di sini nih. Setelah kita request set atribut, kita tambahkan aja di sini. Kita bikin string. Stringnya berupa array mata kuliah. Mata kuliahnya kita bikin array. Ya. Misalkan JSP, kemudian kita pakai ASP. Misalkan desain, kemudian misalkan misalkan aljabar dan seterusnya. Misalnya kita punya beberapa. Nah, setelah kita menambahkan si mata kuliah, kita akan set nih request dot set atribut seperti biasa. Ini kita mau kasih nama apa? Mata kuliah. Mata kuliahnya apa? Ya kita panggil nih mata kuliah. Kita taruh di sini. Jadi nanti si mata kuliah ini kita taruh di outputnya. Seperti yang waktu kemarin kita mahasiswa. Setelah kita tambahkan, kita bikin nih. Kita menggunakan C forage. Itemnya apa? Nah, kita panggil tadi itemnya. Ini sama seperti yang kemarin. Nah, tadi kan namanya mata kuliah. Akan kita di lokal ini jadi variabel apa? Kita ganti ini. Matkul. Oke. Nah, jadi kita udah punya perulangan. Nah, kita tulis seperti apa untuk menampilkannya. Kita tinggal $s matkul. Nah, sangat simpel. Ya, jadi kita nulis si matkul, kita tambahkan di sini BR ya, biar dia urut ke bawah. Cuma kalau hanya seperti ini, nanti tampilnya hanya namanya aja. Kita pengen, Pak, saya pengen ada angkanya nih, Pak. Jadi ada nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Untuk nambahin angka di CForce itu nggak ada. Maka kita menggunakan fungsi yang sebelum tadi. Kita udah bikin nih, kita bikin dulu. Kita kasih nama count. Value-nya kita set ya. Oh, sorry, bukan si set. Si set. C set. Ya. Bukan value. Ini adalah value-nya kita bikin 0. Ya. Kemudian variabelnya kita kasih nama count. Scope-nya adalah di page. Nah, kita udah bikin nih. Terus bagaimana?
kita akan memulai di sini. Kalau kita mulai dari angka 0, sebelum kita tulis di bawah, cara nampilkannya kan nanti di sini nih. S on. Nah, kita pakai titik. Boleh, karena yang ini tuh hanya HTML biasa. Kalau kita dimulai dari 0, maka kita akan set ulang di atas. Set ulang untuk si kon ini nilainya biar bertambah. Tapi kalau kita nulisnya di sini 1, ini 1, maka kita nulisnya di bawahnya. Nah, kita akan set 0 aja. Maka kita tambahkan dulu. Cset. Ya. Variabelnya apa? Kon. Nah, value-nya kon plus 1. Scope page. Nah, jadi kita udah punya. Nanti dia cari ini salah nih. C set. Ini nanti akan tampil sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kenapa di atas pada C set? Fungsinya adalah untuk menampung variabel yang ada di sini. Jadi ini kita panggil dulu nih. Nah, biar taruh. Begitu selesai, hasilnya akan dikeluarin. Jadi ini adalah menambah value yang ada di atas. Seterusnya sampai muter. Kalau kita ngeset di sini, nah dia nggak ada buat nampung data. Kita akan coba running. Jangan lupa kita save. Kita running. Kita kasih name-nya 1, 2, 3, 4. Namanya Ipang kelas 5. Saya pakai standar aja. Nah, untuk perulangan, nah ini. Jadi ada JSP, ASP, web, dan seterusnya. Ada nomornya 1 sampai 5. Nah, itu fungsi dari set di kon tadi. Ya. Nah, setelah kita udah pakai loop, nah kita menggunakan yang lain. Ya. Kita iteration. Branch lah kita yang nyebutnya. Branch. Ya. Nah, setelah branch, si Forest sudah punya dan dapat, kita coba belajar bagaimana sih untuk si branch atau percabangan. Nah, kita menggunakan if. Kalau percabangan, if itu seperti ini. C if, ya, kemudian scope tes. Kita pakai tes. Nah, kita langsung. Kalau di sini kalian bisa membandingkannya ngambil dari variabel atau langsung dari ini sendiri. Kita akan coba ya. 200 lebih besar dari 100. Ya. Nah, jika nilainya adalah benar, maka yang akan tampil di dalam sini. Kita akan nulis yang benar. Berarti kan hasil dari 200 lebih besar dari 100 adalah benar. Nah, ini kita menggunakan seperti itu. Nah, jadi ketika hasilnya lebih benar, maka akan tampil ini. Kalau enggak, tidak akan tampil. Nah, kita coba aja nih, saya copy. Ini saya balik nih. Biar tahu bedanya. Nah, ini kan karena udah sesuai nih, kalau benar. Kalau salah, nah selain menggunakan CIF, jika kita ada beberapa pilihan, kita menggunakan CSET ya.
kok CSS choose. Kita cek nih. Oke, choose ketika CWN tes. Nah, yang mau kita tes apa? Misalkan kita mau bikin skor. Dolar skor lebih besar dari 75. Kita bikin dulu nih, set dulu lah. Karena kita kan belum punya si skor. Set variabel skor, value-nya saya kasih 80 misalkan ya. Seperti ini. Nilai memuaskan. Nah, nanti untuk lainnya kita menggunakan C otherwise tidak memuaskan. Nah, kita bisa menggunakan yang seperti itu. Nah, ini contoh kalau penggunaan if ya branching. Nah, kita running. Nah, setelah kita running, saya akan lihat. Oke. Nah, ini hasil dari 200 adalah benar. Ya kan? Di sini nilai memuaskan karena nilai yang tadi kita set 80. Nah, terus ada satu lagi kok nggak keluar karena hasilnya false. Nah, yang ini nggak keluar kan, yang ini nggak keluar. Kenapa? Karena untuk 200 itu lebih besar dari 100. Maka yang di dalamnya nggak dihasilkan. Dia akan masuk ke dalam ketika nilainya adalah true. Ini jadi fungsi untuk branching. Nah, kemudian yang terakhir ya adalah tentang taklid yang lain. Kita akan memberikan contoh untuk function. Nah, taklid function caranya adalah kita tambahkan taklidnya. Nah, tambahkannya di sini. Ya, seperti tadi. Persen add taklid urinya kita copy aja nih. Yang berbeda karena cuma di belakang. Ini bukan core. Ini function. Prefixnya adalah fn. Nah, setelah kita udah punya function, kita tinggal tambahkan untuk function si ya, kita pakai untuk function. Nah, function yang akan kita coba adalah untuk lowercase. Nah, ini lowercase. Nah, penggunaannya adalah kita tetap pakai cout karena menggunakan JSTL kan pakai cout, baru value-nya aja. Value-nya yang akan kita ganti. Kita menggunakan dolar. Kita pakai fn. Nah, fungsinya tadi adalah lowercase. Kita pakai namanya to lowercase. Yang mau kita rubah apa? Nah, misalkan ini. Karena di luar kita udah pakai kutip 2, dalamnya juga harus kutip 1. Ya. Oh, salah. Nah.
Nah, ini lowercase. Nah, misalkan mau uppercase. Uppercase. Nah, kita tinggal tambahkan aja. Saya akan copy ini. Saya ganti yang dari lower to uppercase. Nah, uppercase-nya dari mana? Contohnya saya menggunakan data ini. Ini mahasiswa nama. Kita panggil aja. Kita panggil aja di sini. Jadi kita bisa manggil secara manual atau kita ngambil dari EL yang udah ada. Ya. Jadi itu uppercase. Nah, kalau kita mau cari panjang dari data mahasiswa ini seperti apa? Nah, kita pakai length. Panjang teks. Nah, kita pakai out value-nya FN. Nah, kita cari FN. FN ada pilihannya udah banyak nih. Mau content, kemudian end with, escape, index of, join, length, replace, split, start with, dan seterusnya. Nah, dan kita pakai length-nya ya. Saya mau tahu length dari si mahasiswa itu berapa. Nah, kita bisa tulis panjangnya berapa. Kemudian kita bisa juga lihat ini ada tulisan enggak. Misalkan saya mau cari nih. Di dalam inputan ini ada huruf tertentu enggak. Nah, misalkan ini konten. Konten ini konten ini kita cari FN, kita pakai konten. Nah, kita cari di huruf ini ada nama IP enggak ya. Nah, kita akan cari apakah dia mengandung si huruf IP enggak. Nah, kemudian yang lainnya saya bisa bikin index of. Nah, dan saya cari nih. Index of itu adalah dia ada di urutan keberapa. Index of. Nah, jadi saya cari juga nih si IP itu berada di indeks keberapa. Nah, ini kita bisa seperti itu. Nah, kita tinggal running. Saya akan running. Linknya 1, 2, 3, 4. Namanya Ipang Sasono. Saya kelas 5. Matria. Saya submit. Nah, di sini kita langsung bisa tahu. Karena tulisannya tadi Ipang Sasono kan udah saya tulis manual, hurufnya besar. Nah, dia akan berubah jadi kecil. Nah, sedangkan yang dari inputan, hurufnya kan kecil semua nih. Dia berubah jadi huruf besar. Dia menggunakan to upper. Panjang teksnya sama 12 kan. Ini pakai spasi kan. Nah, ini 5, ini 6, sama spasi 1. Nah, ini contain true. Karena saya mencari huruf, ada nggak huruf IP dari tulisan ini. True hasilnya. Jadi, contents itu pilihannya true atau false. Nah, index of itu hurufnya itu dimulai dari indeks keberapa. Karena saya nyari IP, ya I dimulai dari indeks ke 0. Nah, ini beberapa contoh penggunaan mau function, kemudian branching, looping, atau kita pakai yang standarnya. Ya. Jadi sangat simple untuk penggunaan JSTL dan dia memang bisa digabungkan dengan si expression language EL. Jadi penggunaannya bisa digabung, ya kan?
Jadi memang ini saling terkait antara expression language ini atau dengan YSTL. Jadi memang sesuai kebutuhan aja. Tidak ada yang lebih, wah ini lebih bagus pakai ini. Kita akan menggunakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Ya.